Selamat datang di Green Out Podcast. Karena itu Bu, ada anggapan bahwasanya ternyata yang disampaikan oleh media-media anonim ya, saya katakan anonim begitu ya, itu persentasenya sudah 70% ke atas. Artinya kalau sudah 70% ke atas itu sudah mendekati Valid. ya valid, deal, final kayak gitu. Itu Bu yang terjadi. Nah, itu pun juga akan begini, ada beberapa catatan yang akhirnya saya ambil begitu ya Pak Chan ya. Artinya ada sebuah value nilai yang akhirnya disampaikan di tweet atau mungkin di platform sosial media begitu. Dan ternyata pun juga betul bahwasanya ada efisiensi keuangan yang dialokasikan untuk ini, kenapa kok akhirnya rekrutmen diarahkan pada pemain ini dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mengatakan ada efisiensi mengenai pembagian alokasi keuangan tersebut, Pak Chan, apa yang menyebabkan bahwasanya neraca keuangan Persebaya misalnya katakan harus terbagi berkaitan dengan rekrutmen pemain itu, Pak Chan? Begini Mas ya, dari klub sepak bola sekarang ini kan sudah sebuah perusahaan. Iya. Artinya perusahaan itu juga ada tuntutan-tuntutan dari pemegang sahamnya. Dan setiap tahun Persebaya ini juga melakukan rapat umum pemegang saham yang menentukan kita mau apa sih sebagai klub, sebagai perusahaan. Saya juga sering mendengar misalnya ada banyak tudingan atau statement atau apapun lah dari komunitas supporter yang misalnya Persebaya ini selalu cari pemain murah misalnya gitu. Atau lagi nggak punya uang, kalau punya uangnya segitu ya belinya segitu. Ya kembali lagi saya tegaskan bahwa Persebaya ini ada tidak untuk satu musim, dua musim. Oke. Persebaya ini selamanya. Bahwa sekarang usianya sudah 96 tahun. Kan masih banyak atau masih lama tahun ke depan yang harus kita jalani. Masih lebih sepuh ya? Ya, artinya Persebaya ini salah satu klub tertua di Indonesia yang 4 tahun lagi kita akan 100 tahun. Yang harusnya pencapaiannya harus lebih besar. Seperti yang saya sampaikan Kapu di awal-awal tadi, yang dicari apa ya? Persebaya ini tim legend, tim dengan nama besar yang harus punya prestasi. Kalau kaitannya dengan efisiensi tadi, Mas, memang ya namanya perusahaan ketika membuat budgeting anggaran ya semuanya harus disesuaikan. Misalnya untuk tim seperti ini, dan jangan lupa kita ini juga ada pembinaan yang di kompetisi amatir Persebaya. Kemudian aja juga di divisi bisnisnya juga seperti apa pengembangannya. Jadi saya kira teman-teman harus bisa memahami bahwa tidak ada pengelola klub yang ingin klubnya ini mati. Yang akan punya pemikiran bahwa klub ini 2-3 tahun lagi buyar. Tidak ada. Dan Persebaya juga memastikan itu. Kalau tadi Kapo bilang Persebaya selalu mendengungkan kata-kata sustainability, ya memang itu yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak sustainable, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini saya buka juga terkait anggaran tim misalnya. Sejak 2020 berhenti COVID, tahun ini adalah yang terbesar. Artinya, ya kalau kita misalnya dikatakan ngirit, ya harusnya kan semakin turun dong nilai anggarannya. Kita semakin besar kok. Karena berapa kira-kira Pak Chan? Ya mohon maaf saya nggak bisa sampaikan, tapi secara nilai sejak 2021, 2022, 2023 yang paling terbesar. Ini yang bukan yang terbesar sepanjang liga ya, tapi ini setelah 3 tahun terakhir ini kita besar. Besar itu dalam artian apa? Ya karena kita punya target yang lebih baik. Kita pengen memenuhi ekspektasi tidak hanya supporter, tapi ekspektasi kami juga ya pemegang saham Persebaya bahwa sudah waktunya Persebaya ini lebih baik dari musim-musim berikutnya. Nah balik lagi, ikhtiar itu kan harus kita wujudkan, harus kita upayakan semaksimal mungkin. Nah ini yang sekarang harus kita lakukan, kami di manajemen sesuai dengan tugas kami, supporter yang masih mencintai Persebaya yang melakukan dengan tugasnya masing-masing, berdoa, menonton langsung ke pertandingan dan sebagainya. Dan juga seluruh pecinta Persebaya. Pecinta Persebaya ini kan banyak Mas, ada pecinta yang beneran, ada yang pecintanya di dunia maya saja, ada yang pecintanya cuma ngobrol-ngobrol saja, nggak tahu. Nah, kami berusaha menggandeng tangan seluruh yang mencintai Persebaya ini bagaimana
Oke. Supaya ini lebih baik. Yang ingin saya tanyakan Pak Chan, ketika akhirnya para pencinta Persebaya yang Pak Chan katakan ya, ketika akhirnya ada beberapa yang tidak hadir atau mendukung secara langsung di stadion, dan pastinya para pemegang saham atau pihak klub pasti akan melihat ternyata animo ini semakin turun gitu. Nah, apa tanggapan dari Pak Chan itu sendiri? Ya, kami tidak bisa memaksa, Mas, ya. Artinya orang mau nonton Persebaya itu kan lebih ke kesadaran, kesadaran dan kemampuan sebenarnya. Ada yang seneng tapi nggak mampu ya gimana. Tapi ada yang mampu tapi dia nggak seneng Persebaya karena lagi kalahan ya gimana kan nggak bisa kita salahkan juga. Memang kami dari manajemen terus melakukan experience melakukan beberapa perubahan-perubahan dan juga penyesuaian ya, misalnya terkait harga tiket dan sebagainya kan yang teman-teman juga sudah ketahui bersama, kemudian meningkatkan layanan juga di pertandingan, daya tarik itu sesungguhnya adalah ya upaya kami untuk membuat Persebaya ini lebih banyak didatangi penonton. Tapi kembali lagi semua faktor itu ya daya tarik utamanya prestasi. Ketika kalahan, apalagi sekarang ini posisi Persebaya 4 pertandingan beruntun kalah, juga cukup berat untuk meyakinkan supporter untuk datang. Ayo nonton. Nah, tapi kalau pertanyaannya bisa menang apa enggak, ya kita nggak bisa menjawab. Siap. Tapi kita mengupayakan ke sana. Terima kasih Pak Chan. Nah, Kapo sebagai seorang KOL yang tadi saya katakan, sebagai seorang Kapo, faktor apa Bu kira-kira yang akhirnya membuat gairah supporter itu bisa ditingkatkan gitu? Selain akhirnya bicara di atas kertas, bicara soal kerangka tim, sebetulnya Persebaya dan juga pihak manajemen klub itu sudah mempersiapkan gitu. Nah, bagaimana ketika akhirnya besok ke depan gairah supporter itu bisa meningkat kembali Bu? Seperti awal yang saya sampaikan tadi, sekarang itu supporter lebih selektif dalam melihat sebuah pertandingan. Meskipun yang kita lihat itu tim yang kita cintai, akan tetapi kembali ke sebuah prestasi gitu. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu merupakan merupakan tantangan sebetulnya bagi manajemen, gimana bisa membuat animo penonton bisa berbondong-bondong lagi ke stadion gimana. Ya salah satunya bisa memenangkan setiap laga home atau paling tidak sapu bersih semua laga home. Itu saya rasa itu akan menjadi daya tarik teman-teman bonek untuk berbondong-bondong lagi ke stadion gitu loh. Dan terkait hal itu semua, kita kan juga punya suatu keresahan nih. Kenapa? Ya karena itu tadi Pak Chan. Kebetulan ada Pak Chandra ya. Kita sampaikan semua Bu. Kita beberapa minggu yang lalu pernah head to head di Sutas tuh. Dan sampai detik ini kendala sesulit apa sih? Kenapa sih manajemen ini enggak menjawab poin-poin tuntutan kita? Itu aja sih. Itu sih pertanyaan saya. Ini sebenarnya gini, menjawabnya itu kan lewat hasil di lapangan. Jadi kalau tuntutan-tuntutan teman-teman itu saya ambil benang merahnya adalah bagaimana Persebaya bisa kembali ke jalur yang diharapkan kan? Apakah misalnya memecat manajer, terus kemudian kan ada soal bagaimana presiden harus bersikap tegas. Kami menghindari banyak bicara. Tapi kalau hasilnya belum ada juga itu akan jadi serangan juga kan. Ngomong tok tapi gak menang. Ini aja lah. Yang sudah kita lakukan 1 bulan ini, itu tolong dianggap ya itu sebagai sebuah jawaban. Hasilnya seperti apa? Ya dilihat nanti di pertandingan berikutnya. Kalau memang itu hasilnya belum sesuai, saya bilang tadi kan, Persebaya siap dihukum. Manajemen siap dihukum, apapun hukumannya, supporter kan kita terima. Tapi gini Pak Chan, kita tidak bisa membendung, saya sendiri tidak bisa membendung suara-suara teman-teman yang masuk lewat DM Instagram maupun live saya gitu loh. Terkait poin 2 Pak Chan. Poin 2 itu yang apa? Yang terkait enggak, kalau poin 2 nanti banyak yang enggak tahu. Poin 2-nya apa? Poin 2 itu lagi Bu. Terkait target terkait target 9 poin minim 7 poin. Apabila Persebaya ini gagal, ya kan? Manajer tim wajib mundur. Dan itu kan dijawab. Dan Pak Chandra kala itu dan Pak Yaya pun sendiri menjawabnya. Menerima segala konsekuensinya dan siap. Dan itu kan sudah terbukti di saat Persebaya away di Kediri. Kalah di Barito. Barito. Kalah di Barito itu kan sudah menggugurkan 9 poin maupun minim
7 poin. Nah, dan suara-suara itu semakin kencang gitu loh. Akhirnya poin 2 itu sampai detik ini pun belum dijawab. Ya. Dan waktu di Sitos pun Pak Chan maupun Pak Yaya juga berstatement komitmen gitu loh. Ya. Nah, mungkin ya, mungkin ini momen yang tepat Pak Chan bisa menyampaikan secara langsung. Oh, nanti pun jawaban Pak Chan ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Ada pertanyaan atau keganjalan pada diri saya, yaitu terkait tadi Pak Chan sempat menyinggung terkait kalau manajer out, pelatih out, atau mungkin Pak Azrul pernah berstatement kalau dikit-dikit manajer out, pelatih out ini lingkaran setan. Oke, kalau itu bagian dari lingkaran setan, tolong tunjukkan lingkaran surganya seperti apa gitu loh, kan gitu. Oke, itu yang kedua mungkin ya. Saya itu dulu Pak Chan. Ya, jadi waktu itu saya sampaikan gini, dan teman-teman pasti ingat lah, masih banyak dokumentasinya, bahwa manajemen Persebaya itu tanpa dituntut oleh siapapun, ketika ada pihak-pihak yang kami beri tanggung jawab itu tidak sesuai dengan harapan, pasti akan kita evaluasi. Dalam konteks manajer misalnya, kalau teman-teman menuntutnya dalam 3 pertandingan harus 9 poin atau minimal 7 poin, itu harus diganti atau harus mundur. Waktu itu kan saya jawab, manajemen juga punya pertimbangan tersendiri. Misalnya, bahwa sekarang manajemen mungkin berpikirannya ini tidak harus poin, tapi kita harus lihat next-nya seperti apa. Ini kita berandai-andai ya, Capo ya. Ya meskipun saya nggak suka berandai-andai sih misalnya. Apakah ada jaminan kalau kemudian, ini sama, apakah kalau ada jaminan kalau kita putus atau manajer mundur kemudian Persebaya jadi lebih baik? Tidak ada. Apakah ada jaminan kalau manajernya ini masih terus kemudian Persebaya juga lebih baik? Juga tidak ada. Nah makanya ini kami, bukan kita ya, ini kalau supporter kan perspektifnya beda. Kami di manajemen, kami punya ukuran. Ini ada 4 pertandingan ke depan ini yang harus Persebaya jalani sebelum break 1,5 bulan. Away ke Rans, home lawan Persija, home lawan Persis Solo, dan away ke Persikabo. Kalau, ya bukan kalau sih, misalnya kita pertandingan itu nggak sesuai dengan harapan, ya pasti akan ada lah yang kami lakukan terhadap tim ini. Ya, artinya begini, itu aja udah. Pak Chan. Pastikan jajaran di atas manajer misalnya ya, karena ini merujuknya pada manajer, dan termasuk salah satu 4 tuntutan dari supporter adalah manajer mundur ketika akhirnya 7 poin tidak bisa dilakukan minimal itu. QC dan manajer waktu itu bilang siap mundur kan? Iya, siap mundur kan waktu dia bilang. Artinya kan QC sudah dibentuk, Pak Chan. Quality control sudah dibentuk, ya kan. KPI pun juga sudah ada, performance indikator dan sebagainya. Nah, apakah akhirnya KPI dan juga QC yang ditentukan oleh supporter itu lebih lunak? Oh, mohon maaf, atau mungkin lebih keras daripada QC yang sudah ditentukan oleh pihak jajaran manajemen klub, Pak Chan. Bisa dikatakan lebih lunak misalnya. Kalau kita, mohon maaf ya, ini kan saya nggak bisa membenturkan antara supporter dengan manajemen. Karena sebenarnya posisinya berbeda, Mas. Jadi tidak semua tuntutan supporter harus dipenuhi manajemen. Tidak semua juga keinginan manajemen harus diikuti supporter. Saya kira itu fair kan. Misalnya kami minta tiket jadi 200.000, kan pasti teman-teman juga, wah ini apa yang gelek untung tok dan sebagainya. Tapi di sisi lain ketika misalnya supporter minta, ini si A harus dipecat atau ini pelatihnya ganti, pemainnya ini, juga tidak segas serta harus kami penuhi. Karena semuanya sebenarnya dalam posisi yang sama, yang berimbang. Tinggal bagaimana kita saling respect, saling menghormati bahwa ketika ada tuntutan yang menurut kami ini memang masuk akal dan reasonable untuk dilakukan, ya dilakukan. Kemudian kalau Mas Rafi tanya, apakah tuntutan supporter ini keras? Ya keras memang. Keras. Apakah kemudian indikator kami terlalu lemah? Ya enggak juga. Karena kami juga sudah melakukan beberapa hal ini kan, perombakan pemain asing dan sebagainya, tim dan pelatih ini, saya kira ini juga kalau kami nggak mau menuruti, kami nggak akan melakukan itu. Misalnya eman-eman duwe gak usah lah, mending iki toh masih banyak pertandingan, siapa tahu menangan maneh. Tapi kan kami nggak melakukan itu. Kami tetap beberapa kami lakukan juga, kami akomodasi karena kami melihat bahwa ya ini ada peluang untuk ke sana. Tapi sekali lagi tolong
kita saling menghormati posisinya. Artinya ketika supporter punya tuntutan kan tidak sakit-sakit harus dipenuhi saat itu juga. Harus ada hal yang karena apapun nanti at the end yang akan bertanggung jawab semua kan memang di klub. Oke. Jadi kami yang di direksi ini juga akan mempertanggungjawabkannya nanti ketika rapat umum pemegang saham. Ini loh yang sudah kami lakukan musim ini. Kami ada penghakimannya sendiri juga, Mas. Kami juga akan dihakimi juga nanti ketika stakeholder Persebaya itu mempertanyakan kenapa seperti ini. Jadi selain dihakimi oleh supporter, karena memang sebagai pecinta Persebaya juga akan dihakimi oleh pemilik Persebaya dalam hal perusahaan itu juga akan ada. Nah, ini pertanyaan masih cukup panjang ini yang ada di list aku saya, Pak Chan. Yang lebih keras juga ya. Iya. Monggo, Bu. Nah, saya punya sebuah asumsi begini, Pak Chan dan juga Kapu. Saya yakin hal ini juga diiyakan oleh Kapu begitu ya. Melihat perjalanan waktu Persebaya sebagai salah satu klub pendiri, perjalanan panjang nih, pendiri federasi yang ada di Liga Indonesia begitu Pak Chan. Dan juga memiliki sebuah senjata ampuh, yaitu presiden klub adalah Pak Azhar begitu ya, Pak Asrul begitu. Dan terkhusus punya supporter pendukung sekali berbonek yang animo luar biasa sekali begitu. Tapi yang terjadi langkah signifikan atau hasil signifikan akhir-akhir ini itu masih belum terbukti nyata begitu. Dan apa yang terjadi sebetulnya? Kalau misalnya tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Kapo, lingkaran setan, lingkaran surganya, lingkaran malaikatnya di mana begitu ya Bu ya? Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa ditanggapi berkaitan dengan hal ini, Pak Jan? Gini Mas, sejujurnya sejak saya juga terlibat di Persebaya sejak 2017. Supporter bonek ini yang selalu jadi pembicaraan. Oke. Ketika ketemu dengan pihak-pihak lain, entah itu di sepak bola atau di olahraga yang lain atau bahkan di bisnis yang lain, Bu. Kalau tahu Persebaya pasti ditanyakan bonek. Wah, bonek ya, bonek ya. Ya, ini jujur ini sebuah privilege. Tidak banyak klub di Indonesia yang punya seperti itu. Teman-teman juga sudah sadar kan bahwa salah satu kekuatan utama Persebaya ini memang di supporternya, di boneknya. Tinggal bagaimana arus besar yang kuat itu menjadi energi yang positif, tidak malah menjadi energi yang negatif yang malah bisa menjadi beban atau menjadi hal-hal yang buruk bagi klubnya. Saya kira nggak ada supporter dimanapun itu yang ingin klubnya turun atau ingin klubnya jatuh, ingin klubnya jadi jelek. Dan saya kira teman-teman bonek sudah melakukan itu, meskipun harus jujur diakui juga masih ada sedikit yang perlu dibenahi, yang belum bisa bergabung dalam arus yang positif ini. Dan itu harus jadi PR juga kita bersama, tidak hanya teman-teman, tapi kami di manajemen juga. Kembali lagi ke bagaimana ini bisa menjadi lingkaran yang baik atau kalimatnya lingkaran surga yang positif, yaitu yang terus kami lakukan. Saya sebenarnya gini Mas, simpel saya nggak mungkin bisa beralasan 1001 lagi. Tidak mungkin bisa mempertahankan diri dengan berbagai macam alasan, Bu. Kalau tuntutan utama supporter bahwa tim ini harus berprestasi itu tidak tersampaikan, tidak terwujud. Sepinter-pinternya direksi klub, presiden klub, manajer klub, pelatih, ketika kemudian hasilnya itu nggak sesuai harapan, bullshit, jadi bodoh semua. Jadi kalau saya sih fair saja, kalau nanti di akhir musim Persebaya ini meraih hasil yang lebih buruk dari musim sebelumnya, ya hukumlah kami. Dengan cara yang baik lah tentu kan. Menghukumnya kan nggak mungkin didatangi, dipukuli kan nggak mungkin kan. Jadi dihukum apakah kemudian, ya saya nggak mau memberi contoh ya, tapi cara-cara yang elegan lah, cara-cara yang baik. Karena kalian punya hak memang. Kalian sudah, energinya sudah diberikan untuk klub ini, materinya diberikan untuk klub ini, bahkan kalau Capo lagi orasi kan darah dan air mata diberikan untuk klub ini, ya udah. Itu saya nggak mungkin beralasan apa-apa lagi Mas. Kapu mungkin ingin menambah keresahan saya Bu. Ya paling lagi nih ya, seperti awal tadi ya juga bilang bahwa Persebaya ini tim yang mempunyai karismatika, mempunyai sejarah, mempunyai banyak trofi. Ini yang harus dilakukan manajemen klub ini, mengembalikan role-nya Persebaya sebenarnya gitu. Yang dimana dan gini, sorry Bu, tak potong. Dan ini yang sedang kami lakukan. Artinya itu kan akan menjadi sebuah garis penghakiman ketika hasilnya nggak sesuai harapan gitu. Nah kalau kita berdebat sekarang ini,
ini perdebatan yang tidak akan ada ujungnya. Karena teman-teman nggak punya batasan untuk menghakimi kami seperti apa. Kami nggak punya alasan juga untuk memuaskan karena memang belum ada hasilnya. Jadi kalau menurut saya, ya kita fair saja di akhir musim. Kalau Persebaya ini nggak sesuai dengan harapan, hukum kami. Kembalikan ke bonek ya. Dikembalikan ke supporter ya. Hukum kami gitu ya. Kembalikan ke supporter. Lah ya Pak Yan. Jadi seperti itu ya. Paling enggak ini mengembalikan Persebaya yang sesungguhnya gitu loh. Yang dimana Persebaya ini selalu ditakuti lawan sebelum bertanding. Bisa nggak ini di putaran kedua menciptakan hal tersebut? Akan tetapi di era modern sepak bola sekarang, entah itu tim yang tertua lah, tim yang sejarah atau tim cloning, tim apalah, mereka mempunyai mindset semua sama. Gitu, semua sama gitu. Nah, tinggal gimana benar-benar pembuktian bahwa Persebaya ini benar-benar klub yang disegani. Gitu. Harapan saya, mungkin harapan teman-teman juga seperti itu ya. Harapan kami juga. Terkait poin-poin tadi Pak Chan sudah menyampaikan hal tersebut, menjawab hal tersebut. Lebih ke pembuktian di lapangan nih. Berarti apabila Persebaya mengarungi putaran kedua ini dengan baik ataupun per laga ini dengan baik, berarti tuntutan di poin 2 terkait gagalnya 9 atau 7 poin itu secara otomatis gugur dong. Padahal poin 2 itu kita buat berdasarkan beberapa pengamatan analisis teman-teman supporter gitu loh. Yang dimana sebuah kekalahan, bukan berarti saya tidak melihat hal positif atau kemenangan Persebaya, melihat gitu. Hal kekalahan ini kekalahan beruntun, dan parah lagi itu terlalu banyak kemasukan. Berarti saya melihat di sisi mata supporter bahwa internal tim ini nggak lagi harmonis. Kok sampai seperti itu? Gitu. Beda di saat Coach Adi berhenti, Coach Uston sementara melatih, ada hasil positif, akhirnya Coach Gambo masuk, hasil negatif lagi. Dan komposisi materi yang sama loh ya, pemain loh ya. Tidak banyak berubah. Ya kan? Nggak banyak berubah loh ya. Nah, berarti ini kan ada yang salah di dalam tim. Itu dasar kenapa kita. Yang salah hasilnya. Kenapa kita kalah? Iya. Kenapa poin 2 itu teman-teman sampaikan? Karena ada beberapa, itu tadi yang saya jelaskan, beberapa analisa atau sudut pandang di mata seperti itu. Ada apa di internal tim? Ataukah tidak ada keharmonisan atau tidak adakah semangat juang di individu pemain untuk memenangkan? Ini kan memang harus dibenahi semua. Terus kedua, mental pemain ini juga pengaruh besar. Kita bisa kok menghargai perjuangan pemain di lapangan hijau, itu bisa. Kita pernah mengapresiasi Persebaya. Kala itu kalah, justru supporter mengapresiasi karena apa ya? Kita tahu mereka berjuang sesungguh-sungguhnya di lapangan hijau. Tapi di era musim ini kayaknya tidak terlihat lagi gairah ya. Tidak terlihat lagi perjuangan-perjuangan di tahun-tahun 2019, 2018, Pak Chan. Itu yang saya sayangkan gitu loh. Nah, ini semoga aja di putaran kedua ini kita sama-sama tetap berpikir positif, Pak Chan. Agar benar-benar semua itu dibuktikan di lapangan hijau. Banyak pertanyaan ke saya pun terkait poin 2. Jadi keluar enggak manajer tim, terkait rumor grade A, terkait pemain asing. Saya nggak bisa menjawab apapun. Saya bukan orang manajemen dan saya bukan karyawan official Persebaya. Saya pemain ke-12. Mari kita sama-sama mantau, kita sama-sama nikmati apapun pemberitaan terkait Persebaya di media sosial. Dan yang terpenting adalah mari kita saksikan, buktikan komitmen mereka di lapangan hijau.
Oke. Itu syaratnya. Iya. Setuju. Ya. Oke Pak Chan, jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Kapo dan juga tadi ada sedikit pertanyaan begitu ya, harapan kami sebetulnya sebagai seorang supporter, sebagai bagian dari elemen keluarga besar Persebaya, ada sebuah semangat secara, kalau di pendidikan itu kan ada akademik sama non akademik begitu, ada kognisi sama afeksi begitu. Nah harapannya sisi afeksi ini tadi yang perlu akhirnya disampaikan kepada pemain, terkhusus pemain baru begitu Pak Chan. Artinya ketika di situation room gitu ya, ada sebuah penyampaian rasa semangat, memperkenalkan supporter terhadap pemainnya, itu menjadi salah satu mental yang akhirnya dipupuk pada para pemain untuk akhirnya ketika masuk ke dalam stadion, ke dalam lapangan, di atas lapangan mereka sudah paham betul bagaimana akhirnya membawa sebuah panji-panji klub itu sendiri, begitu Pak Chan. Nah, oke, sebelum akhirnya saya ingin menyampaikan, ini ada support partnership dari Ken Podcast Media yaitu Febos, di mana di sini ada produk liquid yang akhirnya terdisplay di depan teman-teman sekalian, dan termasuk ada produk tisu box dari Febos begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berlanjut lagi. Ada pembahasan yang cukup menarik juga karena tadi pada segmen pertama kita banyak mengulas begitu ya, artinya perjalanan mulai dari paruh musim pertama, jeda paruh musim sampai akhirnya menuju ke paruh musim kedua. Ada sebuah cerita harapan lagi begitu Bu dan juga Pak Chan, bahwasanya ibarat kita itu akhirnya punya rezeki begitu ya, diberikan kesempatan untuk akhirnya shopping, belanja ya kan, termasuk akhirnya ketika ada kesempatan Persebaya itu belanja pemain baru begitu kan. Kita ibaratnya menepikan yang usang atau menepikan yang lama dan akhirnya membeli produk-produk baru begitu. Nah, sama halnya seperti itu Persebaya. Nah, yang saya catat di sini ada kurang lebih sekitar 7 pemain anyar sebelum akhirnya kalau tidak salah saya mencatat tanggal 28 November besok, hari Selasa besok pukul 23.59 itu adalah detik-detik akhir penutupan jendela transfer di Liga 1 begitu. Nah, sejauh ini Pak Chan, bagaimana untuk akhirnya menyambut dan juga melakukan persiapan tim menyambut putaran kedua itu tadi dengan komposisi yang sudah ada di tim hari ini dengan 7 rekrutmen pemain, Pak Chan? Ya. Yang pertama, kita semua harus sadar bahwa situasi bursa transfer awal musim dengan bursa transfer di paruh musim itu berbeda. Kalau di awal musim lebih luas, karena ya istilahnya ini mulai kita dan semua klub sudah tinggal berburu dengan jaringan yang luas. Kalau di paruh musim seperti yang terjadi sekarang ini, federasi sudah membuka jendelanya sejak tanggal 1 sampai tanggal 28. Jadi secara waktu memang lumayan lama, 1 bulan. Tapi secara market sebenarnya lebih kecil. Karena pemain-pemainnya ya bisa dikatakan inilah pemain-pemain yang tidak terjaring dari bursa transfer di awal musim. Sehingga banyak handicapnya lah. Misalnya kalau kita mau cari pemain yang menurut kita bagus, ternyata apakah dia masih di kontrak klubnya apa enggak. Jadi banyak handicap itu. Tapi sekali lagi Persebaya melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Dari 3 pemain asing yang kita rombak, ya itu juga berdasarkan evaluasi bahwa di lini depan, juga lini belakang. Kemudian belakangan yang terakhir kami juga di posisi gelandang ya karena ada dinamika bahwa So Yamamoto juga harus keluar juga dan sebagainya. Terus kalau pemain lokal, kembali lagi pemain lokal itu juga banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Pertama pasti kebutuhan tim. Kebutuhan tim. Jadi 7 orang pemain baru yang sekarang sudah diumumkan Persebaya itu semuanya atas persetujuan tim pelatih. Dan juga atas diskusi dengan tim pelatih. Tidak ada yang kemudian manajemen pengen nekakno iki karena seneng dengan pemain ini. Enggak, semuanya pasti ada diskusi itu. Nah, jadi sekarang tinggal masih ada waktu 1-2 hari. Apakah ada tambahan? Ya ditunggu saja. Yang jelas kami terus berkomunikasi dengan pelatih karena nggak bisa kami sampaikan misalnya tadi grade A dan sebagainya. Saya kira tentu itu pemain-pemain yang menurut kami sesuai dengan kebutuhan lah. Tidak ada grade A, grade B, grade C karena kasihan juga mereka semuanya kan berjuang untuk Persebaya untuk klubnya. Nggak mungkin juga ini pemain ini beda dan semuanya pasti sama untuk membela Persebaya. Dan terutama ini adalah kebutuhan dari pelatih ya Pak Chan ya. Boleh dong sedikit dibocorkan Pak Chan, kira-kira menuju sampai besok malam begitu ya tanggal 28, kira-kira ada berapa calon rekrutmen lagi Pak Chan? Bisa diukur nggak?
Iya, tambahan satu pemain lagi kayaknya akan Pemain ada. Ya. Di lini belakang, tengah, Di depan, tengah. tengah ya. Ya, Oke. terus kemudian Kalau itu udah tahu aku. Oke, oke. Udah dirumorkan dan udah diberitakan Gitu ya. kalau itu Pak Kan Jan. penyampaiannya nunggu Nggak. official resmi dulu ya kan. Iya, Gitu. maksudnya yang kan, lain. kan dinikmati Yang rumornya, lain Bu. itu. Iya. Dinikmati Nah, kira-kira rumornya. sampai hari ini, sampai sore ini begitu ya, Pak Chan ya. Sudah di persentase berapa persen persiapan menuju paruh kedua, Pak Chan? Harusnya sudah 90%. 90% ya. Berarti, Karena sebenarnya kita ini bersiap untuk pertandingan tanggal 26 ya kemarin. lawan PSIS Ya. itu. Tapi karena ditunda tanggal 21 ya mudah-mudahan ini jadi berkah karena Iya. lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Termasuk Jadi 90%, 95% sudah. Iya. Termasuk rekrutmen pemain asing baru kemarin sudah akhirnya terdaftar di Sudah. ini ya penyelenggara liga ya, Pak. Sudah Ya, bisa Pak Chan, ya. dimainkan juga. Oke, saya bergeser ke Kapo. Di mata Kapo atau di mata supporter, kira-kira melihat keputusan yang akhirnya dilakukan oleh pihak manajemen dan juga pihak pelatih begitu berkaitan dengan kualitas pemain anyar atau rekrutmen baru bagaimana, Po? Ya kan? Kalau untuk asingnya sih optimis sih meskipun saya jarang lagi atau tidak lagi melihat latihan Persebaya karena Persebaya latihannya itu tertutup dan nggak Tertutup. tahu kemana latihan sekarang itu Persebaya. Tertutup. Sudah terbuka sekarang. Tertutupnya itu di gor indoor atau gimana? Padahal kan Tertutup karena syariah. kan harusnya apa ya? Persebaya ini kan harusnya latihan terbuka dihadiri oleh supporter biar apa ya? Ya biar semangat. Gini Bu, siap kapanpun mau nonton. Rek, kita diajangi terbuka, ombo ya. lho rek. Iya. Ya orang diajangi ombo kapanpun siap Iya. latihan terbuka. Sebelum laga terdekat Persebaya, Bu ya? Iya. Jadi itu tadi biar apa ya? Motivasi pemain itu lebih tinggi, mentalnya itu lebih kokoh gitu loh. Karena apa? Ya kita tidak dipungkiri musim ini ya maaf Pak Chan. Gak perlu minta maaf Bu kalau benar. Kalau salah baru Persebaya ini minta tim maaf. yang mayoritas tidak ada asli anak daerah atau anak Oke, Surabaya. oke. Hanya berapa kelintir gitu. Berapa, Bu? Kalau Apalagi yang line up gitu loh. saya ingat Kapo berapa? Ya, Saat ini. Andika, Andika. goalkeeper, Tony, Iya. itu Ya, kan, itu dari Itu aja. ini ya, dari apa ya? Dari seluruh senior. perangkat tim gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Mungkin ini perlu dikaji ulang untuk ya kalau musim ini mungkin tidak bisa. Mungkin Ya, ya. saya harap manajemen ini di musim mendatang bisa mempertimbangkan hal itu, Pak. Ya. Jadi paling tidak ya sekarang kan eranya beda. Kalau bicara dulu ya dulu, sekarang akan tetapi alangkah baiknya yang dulu itu diambil yang positifnya, diakomodir di era modern sekarang sebagai kekuatan atau sebagai apa ya pondasi yang kokoh yang dimana Persebaya ini banyak dihuni pemain-pemain asli arek Surabaya, tapi tidak menutup kemungkinan terkait tim ini profesional, gitu. Pengolahan secara profesional. Akan tetapi ada leadership di tim karakter arek Surabaya itu ono ngono. Jadi paling enggak apa ya? Lah ono arek Surabaya itu di saat posisi pemain atau kondisi pemain ini lagi benar-benar dan paling enggak arek Surabaya ini kan titisane pejuang Bung Tom. Iya, iya, iya. Paling enggak iso ngomong lah, paling enggak iso bengok. Iki Persibaya, ayo. Bener. Game changer ya, Bu ya? Iya, paling enggak iso. Iya, Ngepres iya, pemain profesional atau pemain di luar Persibaya gitu. Iya, iya. Nanti ngepresin kayak motivasi ya. Iya, iya, iya. Itu sih. Ya terhitung mungkin pemain senior kita yang berasal dari Surabaya akhirnya terkikis juga, Bu, gitu. Nah, Kalau misalnya kita akhirnya flashback lagi 97 Persebaya juara, banyak kuartet pemain Brazil, Bu, di sana. Dan juga kayaknya di musim ini makanya betul. optimis saya itu melihat kuartet Brazilian Boss ini. Karena salah satunya penyerang baru itu juga mantan klub Liga Indonesia juga, Bu. Iya, Nah, kira-kira bagaimana akhirnya melihat ini salah satu rekrutmen asing? Kalau Hendrikku itu memang pernah merumput di Persiraja, mungkin hanya sebentar karena cedera. Alasannya karena kualitas lapangan latihan atau lapangan di sana nggak bagus ya. Terus setelah itu Paul Hendrikku bermain terakhir kalau nggak salah di Liga Ekuador ya. Ya. Ya, dari 15 game dia 6 gol dia cetak. Saya rasa ukuran striker bagus. Oke. Saya rasa bagus ya. Dari 15 game dia 6 itu bagus. Iya. Itu aja sih. Oke. Nah, begini Pak Chan.
yang diharapkan oleh Kapo bahwasanya ada game changer, ada salah satu pemain yang akhirnya menginisiasi untuk meningkatkan semangat pemain yang lainnya, terutama pemain profesional atau pemain asing begitu. Yeah. Nah, kalau dari Pak Chan sendiri, dari 7 total pemain asing dan juga lokal begitu, siapa kira-kira Pak Chan yang bisa mampu untuk menjual bahwasanya iki lho rek iso ngapi Persebaya di paruh musim kedua? Kalau saya sebenarnya lebih bicara ke tim, Mas ya. Artinya 1-2 pemain ya, tidak akan berpengaruh juga kalau kemudian secara tim nggak bisa kolektif. Jadi memang faktor sekarang jumlah pemain asing yang menjadi mayoritas di tim itu juga salah satu yang kami evaluasi. Apakah next itu kita harus ambil seluruhnya kuota pemain asing itu 6 atau tidak? Karena ya ketika kita menyerahkan tim ini tulang punggungnya ke pemain asing, jadi kayaknya memang ada yang hilang. Nuansa-nuansa kekuatan lokal dan sebagainya itu juga hilang. Kalau dulu kan pemain asingnya 4, lokalnya masih 7, jadi masih mayoritas itu lokal. Karena apapun faktor komunikasi, budaya itu juga pengaruh. Ya, pengaruh. Jadi kalau sekarang 6, ini juga kami evaluasi juga. Apakah benar kalau kita sudah tulang punggung timnya ini pemain asing semua itu akan lebih baik. Ya, tapi itu terus berjalan lah, evaluasi terus berjalan dan sekarang yang sampai pada titik ini kita masih coba memaksimalkan 6 asing itu. Ke depan seperti usulan-usulan Capo dan juga banyak supporter bahwa bagaimana memperkuat pemain-pemain lokal, jiwa-jiwa Surabaya. Itu juga terus kami lakukan dan itulah kenapa saya bilang tadi bahwa pembinaan Persebaya ini akan terus berlangsung karena pembinaan Persebaya ini memang produksi pemain lokalnya akan terus kami lakukan. Dan sekarang ini memang kalau bisa dikatakan sangat minim pemain asli Surabaya, meskipun di era sekarang juga kadang-kadang juga kita nggak bisa menjadikan itu ukuran juga apakah pemain aslinya bisa jadi kekuatan. Kalau pemain aslinya misalnya nggak bagus juga, ngapain juga kita ambil kan. Tapi itu juga tantangan juga bagi pembinaan kami untuk menghasilkan pemain-pemain lokal yang bagus. Ya mudah-mudahan lah sekarang yang di lokal yang punya peluang untuk berkembang, misalnya kiper, terus kemudian Tony juga mulai berkembang, terus kemudian Catur itu juga sudah mulai mendapatkan tempat utama. Nah, dari 2 pemain baru yang masuk ini juga Coach Uston milihnya pemain-pemain dari internal kan. Ada si Roy sama si Alvan itu juga saya kira juga punya peluang. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa pemain-pemain ini direkrut tidak untuk melengkapi latihan. Tapi harus bisa ada wajib jam terbang dari 1 menit, 2 menit itu penting. Karena kalau cuma direkrut untuk ganep-ganepan latihan kan juga berarti pelatih ini nggak punya visi gitu. Saya juga tekankan gitu, pelatih ketika merekrut pemain harus punya visi, harus punya planning, pemain ini mau dijadikan apa. Misalnya ketika dalam pertandingan Persebaya sudah posisi bagus, harus dikasih kesempatan. Tidak kemudian cuma disimpan aja, cuma latihan terus juga nggak akan berkembang. Jadi hal-hal kayak gini juga terus kita perbaiki, kita rapikan. Saling melengkapi begitu ya, Pak Chan. Kira-kira target juara apakah masih optimis? Seperti sampai saat ini dan detik ini Pak Chan nanti sudah sampaikan kan tidak ada revisi target juara. Jangan melempar ke saya. Dari sisi supporter tidak ada revisi target juara. Itu dulu sebentar. Terkait nanti itu sesuai target atau enggak. Jadi yang perlu diketahui teman-teman juga ya. Jadi musim ini kan sistemnya beda di musim sebelumnya. Paling enggak Persebaya ini bisa nangkring di akhir kompetisi di posisi 4 atau 3 lah. Itu yang akan melanjut ke babak selanjutnya, quarter finalnya di situ gitu loh. Gitu loh. Itu yang perlu dipahami teman-teman juga gitu loh. Jadi poin untuk Persebaya ini agar tidak terlalu jauh tertinggal. Sekarang kan kita masuk di klasemen nomor 12, Pak. Klasemen 12. 14. Oh, ya winane main di liga-liga ya. Di ambang zona merah. Untung belum innalillahi ya. Di ambang zona merah kan itu. Paling enggak kan dari 4 laga awal ini, ya kan? Ya terkait ini berat apa? Tidak ada yang berat. Setiap laga adalah final sapu bersih. Itu aja. Sampaikan ke pemain seperti itu. Setiap laga adalah final. Optimismu? Iya, harus optimis gitu. 4 peringkat 4 ya, 1 sampai 4 terus juara. Optimis ya, Bu ya?
Ya kita lihat di peringkat 4 dulu aja. Langkah apa yang harus direalisasikan sama Persebaya, Bu? Yaitu Harus menang. setiap laga home sapu Final. bersih. Oke. Setiap laga home sapu bersih. Iya. Singkat Pak Chan, Iya. kira-kira realisasi ke depan untuk Persebaya apa untuk menargetkan peringkat 1 sampai 4 hingga bahkan juara? Mungkin latihan ditambah atau mungkin asupan makanan lebih bergizi, berprotein dan sebagainya Pak Chan. Ya, semua ikhtiar teknis kita lakukan. Iya. Pemain-pemain yang kurang kontribusi kita ganti, kita datangkan yang harapannya lebih baik. Kemudian ikhtiar di luar teknis juga kita lakukan. Misalnya bagaimana tim ini bisa lebih, rasa kekeluargaannya bisa lebih kuat, itu kita lakukan. Seperti apa hasilnya kita tunggu bersama. Kalau teman-teman puas, teman-teman senang, ayo berbondong-bondong ke stadion dukung tim ini. Tapi kalau supporter merasa tidak puas, hukum kami dengan cara yang positif. Kami akan terima itu. Ya. Gitu aja. Tapi kalau misalnya untuk berkaitan dengan non teknis, sebetulnya teman-teman bonek supporter itu siap juga untuk dilibatkan, Pak Chan. Itu teman-teman bonek. Silahkan. Iya. Saya kira komunikasi antara manajemen dengan supporter bonek kan sudah sangat bagus. Artinya kalau teman-teman pengen memberikan motivasi nonton langsung ke stadion, ke lapangan latihan dan sebagainya, itu juga sudah sering kita lakukan dalam beberapa kesempatan. Kami tidak alergi, artinya sangat terbuka untuk itu. Oke. Ya paling lagi nih lah. Akun official itu bisa memberikan woro-woro untuk teman-teman bonek yang mau lihat latihan Persebaya, hari ini Persebaya latihan jam sekian di lapangan itu. Jadi kita kembalikan nuansa-nuansa Persebaya yang di era-era Tambak Sari itu. Itu kan yang bagus, Pak. Ya. Karena bisa membentuk karakter mental pemain ini bagus. Ya. Kedua, bisa tahu teman-teman kualitas pemain kita itu seperti apa gitu. Ya paling enggak meskipun ada paido A, B, C, D, paling enggak itu kan bagian dari bumbu. Jadi di Surabaya enggak eling-aling, elek ngomong elek, api ngomong api. Setuju. Mungkin itu Pak Jan. Setuju. Artinya lebih terbuka ya terhadap supporternya, terhadap pecintanya begitu Pak Chan. Oke, sudah 90 menit kawan-kawan. Mungkin ke Kapu dulu, kira-kira ada sebuah pesan apa Bu? Karena yang saya lihat hari ini pasti teman-teman supporter pun juga terus melakukan sebuah pembicaraan dengan teman-teman tribun yang lainnya, terkhusus teman-teman GN dengan teman-teman internal GN itu sendiri dengan FIM. Dan apa yang kiranya perlu untuk ditekankan kepada seorang direktur Persebaya Pak Chandra begitu untuk akhirnya perlu di-deliver kepada pemain dan juga kepada seluruh manajemen klub, termasuk presiden bisa jadi. Ya, silakan Bu. Apa ya? Kalau Pak Chandra kan direktur operasional tim, lah omong masalah duit nang Pak Chandra ya. Tapi aku lebih ke tim sih, lebih closing statement gue lebih ke tim ya. Jadi closingku adalah seorang petarung tidak akan pernah merasakan sebuah kekalahan selagi tenaga dan jiwamu untuk tim Persebaya. Mungkin itu. Oke, siap. Wani dulu. Wani. Siap. Oke. Pak Chan, terima kasih banyak. Ada sebuah kesan, pesan dan juga mungkin hal yang perlu disampaikan oleh teman-teman, terutama para subscriber dari GN Podcast Media begitu. Apa yang akhirnya perlu disampaikan kepada teman-teman supporter, terkhusus teman-teman GN, yang akhirnya hari ini ada sebuah keniscayaan bahwasanya seluruh keluarga besar Persebaya, baik itu pemain, manajemen klub, termasuk akhirnya supporter, kita sama-sama saling membentuk sebuah kepercayaan diri untuk mengarungi paruh musim kedua sampai akhirnya menuju target yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden menjadi juara begitu. Apa yang akhirnya menjadi hal yang perlu disampaikan Pak Chan? Iya, terima kasih. Jadi seluruh stakeholder Persebaya ini, kami di manajemen, teman-teman supporter, pemain, tim, itu harus saling menguatkan, saling respect. Jangan mendukung Persebaya hanya karena ketika Persebaya baik-baik saja. Ketika Persebaya lagi tidak baik-baik saja, ini ujian sesungguhnya bagi kita semua, bagi supporter, rasa cintanya diuji, bagi kami di manajemen juga kekuatan profesionalitas kami juga diuji. Ayo sama-sama di sisa waktu yang ada ini, di sisa waktu 16 pertandingan ke depan, kita satukan energi, kita doakan, kita support semaksimal mungkin, tentu dengan cara yang positif. Ya mudah-mudahan insya Allah hasilnya juga baik. Oke. Itu aja. Siap. Terima kasih Kak Poipul, Pak Chandra. Artinya 90 menit
ngobrol di sini. Tadi saya hitung-hitung perpanjangan waktu 6 menit ya kan, udah kayak main bola kita. Harapannya juga menjadi salah satu pembahasan yang menarik pula di kalangan teman-teman, baik itu teman-teman FIM, teman-teman antar tribun dan juga kalangan supporter bonek itu sendiri. Karena tentunya hari ini ketika akhirnya kita ada sebuah jeda waktu, yaitu paruh musim berlangsung, paruh musim pertama menuju kedua, banyak sekali sebuah harapan dan juga pembicaraan yang akhirnya menjadi sebuah pembicaraan yang populis ketika akhirnya bagaimana Persebaya itu bisa menanggapi sebuah rentetan hasil yang kurang maksimal di paruh musim pertama. Dan harapannya ketika paruh musim kedua, Persebaya menjadi salah satu tim yang ditakuti oleh semua lawan peserta di Liga 1 dan harapannya menjadi salah satu tim yang nantinya akan dicanangkan sebagai calon juara di Liga 1 musim 23-24. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Cha dan juga Kak Ipul. Terima kasih kawan-kawan. Selamat sore, terima kasih. Salam satu nyali. Green North is your home. Green North is your home. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali. Selamat datang di Green North Podcast.